Satu lagi yaitu Baleirung Pancasila, sebuah tempat sakral yang digunakan siswa SMA Taruna Nusantara untuk acara-acara besar seperti pengarahan para pejabat negara, misalnya presiden, menteri, gubernur, serta upacara serah terima jabatan kepala sekolah, upacara buka pendidikan untuk siswa baru, prasetya alumni atau penutupan pendidikan siswa kelas 12, dan lain-lain. Baleirung Pancasila ini selanjutnya ada laboratorium. Jadi laboratorium di SMA Taruna Nusantara itu sangat banyak karena kita kelas 2, kelas 11 itu kegiatan sorenya itu pada Jumat sore terutama itu praktikum. Jadi sangat butuh banyak laboratorium. Jadi di sana ada laboratorium fisika, ada 2 laboratorium fisika. Jadi kita kalau praktek itu ya di laboratorium itu. Dan alat-alatnya sangat lengkap dan tentunya di setiap laboratorium itu ada petugasnya yang bertanggung jawab sekaligus membersihkan. Jadi sangat banyak di sana karyawannya. Jadi memang seperti itu sehingga bayarnya di SMA Taruna Nusantara itu mahal, itu ya memang wajar bagi saya. Cuma ya kalau misalkan saya suatu saat anak saya sekolah di sana dengan biaya segitu, saya untuk kondisi sekarang mungkin belum mampu. Selanjutnya ada laboratorium astronomi. Jadi ruangannya gedungnya itu sangat unik guys. Jadi gedungnya itu melengkung gini atapnya, dan atapnya itu bisa dibuka, geser, dan di situ ada teropong yang sangat besar, teropong bintang. Jadi kita kalau yang tim astronomi itu bisa waktu praktek juga di ruangan itu dan bisa benar-benar teropong ke langit. Selanjutnya ada 2 laboratorium kimia. Nah, praktikum kimia juga langsung di sana. 2 laboratorium biologi. Jadi kalau praktikum biologi di sana, misalkan kita ada praktikum membelah marmut juga pernah dulu ya di ruangan itu. Dan kita juga pakai baju khusus, baju praktikum gitu. Jadi memang benar-benar fasilitasnya benar-benar lengkap di sana. Selanjutnya ada rumah kaca. Rumah kaca ini berisi tanaman-tanaman. Jadi mereka yang tim yang suka biologi itu biasanya uji cobanya ya di sana waktu kita praktikum biologi juga. Selanjutnya ada 10 kolam bioflok. 10 kolam bioflok itu banyak kolam-kolam yang memang untuk budidaya ikan gitu di sana. Ada 10 dan di dekat kolam itu ada lapangan basket outdoor. Jadi yang tadi di dalam gor itu lapangan basket indoor, ada juga di sana lapangan basket outdoor. Jadi bisa dibayangkan kalau kita di sana agak bosen, walaupun nggak ada TV, nggak bisa komunikasi zaman dulu ya. Kita itu kalau mau main-main sama temen itu banyak fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Tentunya sehat bagi badan ya. Selanjutnya ada lagi laboratorium bahasa. Ada 2 laboratorium bahasa dan di sana itu ya seperti laboratorium bahasa pada umumnya, kayak ada skat-skatnya dan ada headsetnya. Di sana biasanya kita kalau listening bahasa Inggris biasanya kita di sana. Jadi pakai headset terus mendengarkan dan ujiannya di situ. Ada juga kadang kalau kita misalkan ya nonton film bahasa Inggris dan dalam pelajaran bahasa Inggris juga itu juga listening di sana, dan di situ ada layar besar LCD proyektor. Itu ada 2. Jadi selanjutnya ada laboratorium komputer juga. Jadi tadi kalau pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kadang kala kita ke laboratorium. Ini pelajaran komputer. Kalau pelajaran komputer pasti ke laboratorium. Ada 2 laboratorium komputer dan 1 laboratorium itu jumlah komputernya sekitar 30-40, jadi cukup banyak. Dan di sana juga yang sangat berkesan di laboratorium komputer itu, zaman dulu itu kita HP dikumpulkan, jadi nggak bisa komunikasi. Nah, terkadang di laboratorium komputer itu jaringan internetnya nyala, dan di situ kita itu kadang bisa chattingan sama teman-teman jauh di luar sana, keluarga kita gitu. Rasanya bahagia banget karena kita yang kangen, yang nggak bisa komunikasinya terbatas pada hari Sabtu Minggu itu bisa, dan di situ itu sangat berkesan lah bagi saya. Selanjutnya ada fasilitas internet, dan fasilitas internet ini memang dibedakan sih ruangannya. Dia dibuka dari pagi sampai sore. Jadi misalkan ada yang mau ngerjain tugas butuh komputer atau memang harus akses internet, itu bisa di ruangan ini. Selanjutnya ada laboratorium kepemimpinan. Di sana itu ada ruangan khusus yang ruangan itu kita pakai untuk kumpulnya para ketua OSIS, para pejabat-pejabat OSIS
pejabat perwakilan kelas atau pejabat peleton. Di sana kalau kita rapat itu juga di ruang itu. Di sana, jadi di sana itu, di ruang itu banyak bendera-bendera peleton, bendera-bendera organisasi itu di sana. Selain lab kepemimpinan itu, kenapa disebut kepemimpinan? Karena di sana kita belajar memimpin suatu organisasi, kita berdebat, beradu pendapat untuk kemajuan organisasi kita juga di situ. Selanjutnya ada juga ruangan khusus untuk pramuka dan alat-alat pramuka di sana ditaruh di sana semua. Selanjutnya ada masjid di dalam kampus. Jadi di dalam kampus SMA Taruna Nusantara itu ada masjidnya, guys. Masjidnya itu sengaja dimepetin di perbatasan SMA Taruna Nusantara dengan kampung. Karena apa? Biar masjid itu hidup. Jadi selain yang sholat itu juga siswa SMA Taruna Nusantara, juga warga dekat SMA Taruna Nusantara. Dan ada pagar kecil gitu buat lewat warga masuk ke SMA Taruna Nusantara. Dan di situ kita yang rindu rumah gitu biasanya duduk di teras masjid dan ngeliatin rumah warga gitu. Ya Allah, saya kangen rumah gitu ngeliat itu, dan kangen orang tua gitu biasanya. Nama masjidnya ini masjidnya sangat unik, guys. Jadi nggak nama-nama Islami atau nama-nama Arab, tapi namanya itu Masjid Pangsar Sudirman, yaitu Masjid Panglima Besar Sudirman. Jadi nama masjidnya itu nasionalis banget, guys. Dan masjid itu dibangun, dia peletakan batu pertama oleh Bapak Presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto. Selanjutnya, tapi untuk tempat ibadah lain itu belum ada. Untuk tempat ibadah umat Hindu, teman-teman yang agamanya Hindu itu ada suatu ruangan khusus, tapi nggak berbentuk pura ya, nggak berbentuk pura. Selanjutnya untuk gereja juga belum ada. Kalau di SMA Taruna Nusantara belum ada gereja. Jadi yang mau ibadah biasanya hari Sabtu atau Minggu itu naik bis. Bisnya bis SMA Taruna Nusantara juga. Naik bis yang agamanya Nasrani keluar kampus ke gereja terdekat. Terkadang juga di gereja Akmil, di dalam Akmil, jadi kumpul dengan taruna-taruna Akmil. Jadi di masjid SMA Taruna Nusantara itu terkadang juga senior-senior kita di Akmil naik bis dan jamaah di masjid SMA Taruna Nusantara. Selanjutnya ada minimarket. Jadi di sana kalau kita mau beli es krim, ya maksudnya ada mirip-mirip Indomaret, Alfamaret gitu-gitulah. Di sana ada minimarket, disingkat MM gitu. Di sana itu ya selain minimarket juga sebagai koperasi kita, misalkan ya beli seragam, beli peralatan ngepel, peralatan apa atau sapu dan lain-lain ada, makanan, misalkan peralatan mandi, sabun dan lain-lain ada lengkap di situ. Termasuk bordir juga. Jadi semua peralatan kita di sana ada. Selanjutnya ada juga loket bank. Jadi di sana ada suatu gedung yang isinya itu ada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Nah, jadi kita kalau misalkan mendapat kiriman uang dari orang tua atau kita mungkin mau menabung, misalkan punya uang cash mau menabung, bisa di sana. Jadi lengkap, ada 3 bank besar ya, BRI, BNI, Mandiri. Terus selanjutnya ada 3 bis. Jadi ada 3 bis dengan kapasitas 30 orang. Jadi bisnya itu milik Kementerian Pertahanan. Plat nomornya juga Kementerian Pertahanan. Karena apa? Karena kita itu sekolah di bawah naungan Kementerian Pertahanan. Selanjutnya ada juga 2 truk angkut. 2 truk angkut itu kita gunakan untuk mobilitas keluar juga. Nah, biasanya untuk kegiatan lapangan, truknya warnanya hijau gelap kayak milik TNI AD gitu. Dan truk itu sangat unik, guys, sangat bersejarah. Karena apa? Karena truk itu hibahan dari Jerman, karena dihibahkan di Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertahanan dipakaikan di SMA Taruna Nusantara. Truknya sangat unik karena apa? Posisi setirnya itu masih di kiri, guys. Posisi setir pengemudinya. Jadi kalau naik truk itu harus berdua karena yang kanan itu yang lihat di sana itu kita bisa nyalip atau enggak gitu. Jadi sangat unik karena setirnya di kiri, sedangkan di Indonesia harusnya kan di kanan. Selanjutnya ada panjat tebing, baru dibangun tahun 2014 menjelang kelulusan saya. Ya, jadi kalau kalian berminat mengikuti olahraga ini, kalian bisa ikut di kegiatan ekstrakurikuler panjat tebing. Satu lagi yaitu Baleirung Pancasila, sebuah tempat sakral yang digunakan siswa SMA Taruna Nusantara untuk acara-acara besar seperti pengarahan para pejabat negara, misalnya presiden, menteri, gubernur,
serta upacara serah terima jabatan kepala sekolah, upacara buka pendidikan untuk siswa baru, prasetya alumni atau penutupan pendidikan siswa kelas 12, dan lain-lain. Balairung Pancasila ini menjadi ikon SMA Taruna Nusantara. Selain fasilitas-fasilitas tadi, juga ada fasilitas yang kita terima dalam bentuk lain nih. Contohnya nih,